肉でも何でもいいから。うぜんだよ。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari series Kamen Teacher yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Di mana film ini akan menceritakan kisah seorang guru yang ditugaskan untuk mengatasi kebarbaran para murid di sebuah sekolah yang diisi oleh murid-murid berandalan. Series ini tentunya akan semakin menarik dengan para pemainnya yang akan diperankan oleh pemeran dari film High and Low, yang salah satunya diantaranya yaitu Goki Maeda yang berperan sebagai Todoroki di film High and Low. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Mari kita simak alur cerita dari Kamen Teacher. Scene dibuka dengan latar waktu 13 bulan lalu, di mana sekelompok murid sedang menyandera beberapa siswa di sebuah gedung tua yang ada di dekat pelabuhan. Beruntung, sebelum para murid itu akan melancarkan aksinya, tiba-tiba seorang pria misterius yang memakai sebuah topeng berwarna perak datang untuk menyelamatkan sandera. Di sini, salah seorang murid yang bernama Sohei lari ketakutan ke atas gedung dan terpojok oleh sang pria bertopeng. Namun sayang, ketakutan murid itu justru membuatnya jatuh dari ketinggian yang membuat sang pria bertopeng sangat menyesali tindakannya itu. Di mana sosok pria bertopeng tersebut adalah Araki Gouta. Araki Gouta sendiri adalah guru khusus yang dibentuk oleh pemerintahan negeri Sakura untuk mengatasi krisis pendidikan, yang mana pada tahun 2000 sekian banyak para murid barbar yang bertindak anarkis, sehingga membuat semua guru kehilangan kekuasaan dan menyebabkan kekacauan di semua sekolah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menciptakan sebuah program evolusi pendidikan dengan mengirimkan guru khusus untuk mengatasi kebarbaran para murid yang ada di seluruh penjuru negeri. Di mana para guru khusus itulah yang disebut sebagai Kamen Teacher. 13 bulan kemudian, semenjak insiden di pelabuhan, kini Gouta mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru di sebuah sekolah bernama SMA Kaku. Di hari pertamanya, Gouta bertemu dengan seorang guru cantik yang bernama Ichimura Miki. Gouta pun kemudian diperkenalkan langsung oleh wakil kepala sekolah SMA Kaku. Di sini, wakil kepala akan menunjukkan Gouta sebagai pengganti guru Koun yang sebelumnya menjadi wali kelas 2C. Yang hal itu membuat beberapa guru yang mendengarnya menjadi merasa kasihan dengan Gouta. Begitupun dengan Miki Sensei yang ditugaskan oleh wali kepala untuk menuntun Gouta menuju kelas 2C. Di mana ternyata kelas 2C adalah kelas khusus yang diisi oleh murid-murid paling barbar di SMA Kaku. Namun mengetahui bahwa ia akan menjadi wali kelas khusus, Gouta pun justru merasa senang dan dengan semangatnya memperkenalkan diri di depan murid kelas 2C. Untuk dapat mengenal lebih dekat para muridnya, Gouta pun berinisiatif untuk membagikan angket biodata ke semua murid. Tapi di sini seorang murid bernama Kotaro dengan tidak sopannya melempar angket itu kepada Gouta. Bahkan Gouta juga mendapatkan pukulan dari Kotaro yang merasa kesal dengan Gouta yang terus-terusan menyuruhnya untuk mengisi angket itu. Namun di sini mereka semua justru dibuat heran dengan Gouta yang masih dapat bangkit setelah mendapatkan beberapa pukulan dari Kotaro. Hingga kemudian seorang murid lainnya bernama Takehara Kinzo mengeluarkan ultinya yang seketika membuat Gouta terhempas keluar kelas dan melampauinya. Setelah mengalami pingsan dalam waktu yang cukup lama, Gouta pun terbangun dan langsung mengatakan bahwa itu tadi adalah pukulan yang sangat bagus. Di sini, Miki Sensei memberi saran pada Gouta agar ia menjaga jarak amannya dari para murid. Karena dekat dengan murid hanya akan membawanya dalam masalah. Miki Sensei juga menceritakan bahwa guru Koun yang sebelumnya menjadi wali kelas 2C menjadi gila setelah mendapatkan tindakan anarkis dari para murid. Namun setelah mendengar itu semua, Gouta justru tidak mempermasalahkan dan bertekad untuk bisa lebih dekat dengan murid-muridnya.
やっぱこうでなくちゃ。 Saat keluar, Gota melihat dua orang murid yang sedang melangsungkan pertarungan tak jelas yang kemudian ia pun berusaha untuk menghentikannya meski harus terkena pukulan dari murid tersebut. Di mana ternyata alasan mereka melakukan pertarungan itu adalah untuk memperebutkan uang sebesar 100.000 yen. Tak lama kemudian datanglah seorang murid wanita bernama Kondo Kanako memberitahu Gota bahwa SMA Kaku memiliki 4 orang murid kuat yang mendapatkan julukan sebagai M4, yang mana murid-murid tersebut adalah Ogami Bon, seorang murid yang dapat memanipulasi orang lain dengan uangnya sehingga membuat ia mendapat julukan sebagai Money Man. Lalu ada juga seorang murid yang dapat memanipulasi orang lain dengan kepintarannya, yaitu Shishimaru yang dijuluki sebagai Shadow Man. Kemudian seorang murid yang tidak bisa ditebak kapan ia marah, yaitu Kotaro yang dijuluki sebagai Madman. Terakhir ada murid bersifat dingin yaitu Ryuta yang mendapat julukan sebagai Iceman. Di samping itu, Kondo menambahkan bahwa ada seorang murid yang lebih kuat dari M4, yaitu Takara Kinzo yang sekaligus menjadi pemegang puncak tertinggi di SMA Kaku. Kondo juga memberitahu bahwa sebenarnya Bon hanyalah seorang murid yang lemah, karena ia adalah anak orang kaya yang hanya mendapatkan kekuasaan dari uangnya. Dan keributan tadi tidak lain adalah ulah dari Bon yang telah menghasut mereka dengan sejumlah uang, di mana Bon sendiri suka mengadu domba dua orang sahabat untuk melangsungkan pertarungan. Mendengar itu, Gota pun merasa penasaran dengan Bon dan memutuskan untuk menjumpai Bon. Hingga setelah pulang sekolah, Gota pun mendapatkan Bon yang sedang menghamburkan uangnya untuk memerintah orang dewasa. Di sini Gota menyarankan pada Bon agar tidak menghamburkan uangnya dan berhenti merusak persahabatan orang lain. Namun mendengarnya, Bon justru mengatakan bahwa ia sangat senang ketika melihat dua orang sahabat saling memukul satu sama lain. Dan Bon menambahkan bahwa persahabatan akan mudah hancur bila keduanya diiming-imingkan dengan sejumlah uang. Malam harinya, Gota terlihat nongkrong di sebuah kafe milik dari seorang bapak bernama Tobi Kobayashi yang memiliki anak perempuan bernama Seiko Kobayashi. Di mana Kobayashi adalah ayah dari Sohei, seorang murid yang dulu pernah meninggal akibat tindakan dari Gota yang mencoba untuk menghentikan kelompok Sohei dengan cara kekerasan. Di sini Gota bercerita bahwa ia telah berhasil diterima sebagai seorang guru di SMA Kaku, tapi ia masih belum bisa sepenuhnya mengubah dirinya dan masih merasa bersalah atas kejadian di masa lalu. Mendengarnya, Kobayashi mengatakan bahwa itu bukanlah salah dari Gota, melainkan hal itu terjadi adalah karena kesalahan Sohei sendiri yang memilih untuk salah pergaulan. Kemudian Kobayashi mengatakan bahwa ia memiliki sebuah hadiah buat Gota, yaitu sebuah sepeda motor yang telah ia kerjakan dalam waktu yang cukup lama. Kobayashi mengatakan bahwa motor ini akan mendorong Gota keluar dari kegelapan dan bersinar untuk dunia pendidikan. Keesokan harinya, Gota yang baru saja sampai sekolah langsung mendapatkan informasi dari Kondo yang memberitahukan bahwa Bon akan mengadakan kompetisi pertarungan antar murid sampai mati, di mana total hadiah kali ini adalah sebesar 1 juta yen. Mengetahui hal itu, Gota pun lantas pergi menuju ke perpustakaan sekolah dan masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia yang ternyata adalah tempat Gota menyimpan seragam kamen teacher-nya. Di sini Gota juga akan menggunakan motor pemberian dari Pak Kobayashi untuk menuju ke tempat di mana Bon melangsungkan kompetisi pertarungannya. Tentu saja, kedatangan Gota yang ingin menghentikan pertarungan itu membuat semua peserta menjadi marah dan langsung menyerangnya. Namun, Gota dapat membuat seluruh peserta kompetisi itu ketakutan setelah Gota menunjukkan aksi mengendara dan juga kekuatannya. Tanpa sepengetahuan semua murid, Gota pun memperkenalkan dirinya sebagai sang kamen teacher. Kamen teacher. Kabar munculnya kamen teacher ke SMA Kaku dengan cepat diketahui oleh M4 dan Kinzo. Namun di sini, Kotaro yang mengetahui bahwa Bon takut terhadap kamen teacher sangat marah dan menyuruhnya untuk segera mengalahkan kamen teacher. Dan bila tidak, maka Bon akan dikeluarkan dari M4. Sementara itu, Gota terlihat menemui seorang guru lainnya bernama Ayumi Honda untuk mencari informasi tentang Bon yang pernah menjadi murid didiknya. Akan tetapi di sini Honda Sensei justru terlihat menghindari Gota dan tidak ingin membahas tentang Bon. Miki Sensei yang melihatnya lantas menghampiri Gota dan memberitahu bahwa Honda dulu pernah memiliki seorang murid bernama Imai Satoshi yang mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri karena mendapat perundungan dari teman-temannya. Yang akibat kejadian itu, Honda Sensei yang adalah wali kelas dari Satoshi saat itu merasa bersalah dan memutuskan untuk tidak menjadi wali kelas lagi hingga saat ini. Namun yang lebih penting, Miki Sensei memberitahukan bahwa ternyata Satoshi adalah sahabat lama dari Bon. Yang mendengarnya, Gota pun sedikit mulai mengerti masalah dari Bon dan berniat untuk merencanakan sesuatu.
Di sisi lain, Bon ditemani oleh Shishimaru yang ingin menyarankan agar menjebak Kamen Teacher dengan kembali mengadakan pertarungan dengan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu sebanyak 5 juta yen. Dan tentu saja rencana itu direspon baik oleh para murid-murid yang kini semakin berapi-api untuk bergabung dalam kompetisi. Bahkan Gota yang sudah berubah ke bentuk Kamen Teacher-nya datang ke lokasi pertarungan untuk menghentikan mereka, yang pada akhirnya menjadikan kompetisi itu menjadi pertarungan mengalahkan sang Kamen Teacher dengan hadiah sebesar 5 juta yen. Meski bertarung sendirian, puluhan murid tersebut bukanlah sebuah masalah bagi Kamen Teacher yang dapat menumbangkan mereka semua tanpa melakukan tindak kekerasan. Namun saat akan melawan orang dewasa seluruh Bon, barulah sang Kamen Teacher menunjukkan kekuatannya dan menghabisi orang suruhan Bon tersebut. Setelah membubarkan semua peserta dari kompetisi itu, Gota memberikan sebuah kejutan pada Bon, yaitu Gota membawakan sahabat lama Bon yang tak lain adalah Satoshi. Di sini terungkaplah bahwa Satoshi mendapat perundungan dari teman-temannya adalah karena ia hanya mencoba untuk menyelamatkan Bon yang adalah orang yang pertama kali dapat perundungan dari teman-temannya. Akan tetapi, setelah Satoshi menggantikan posisi Bon, Bon justru mengabaikan Satoshi yang membuatnya sakit hati dan sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Gota kemudian memberikan kesempatan pada Satoshi untuk membalas perlakuan dari Bon yang sudah mengkhianatinya. Satoshi pun lantas memberikan beberapa pukulannya pada seorang Bon. Namun pukulan yang ia berikan hanyalah sebuah pukulan untuk tujuan menyadarkan Bon akan kesalahannya yang selama ini. Karena Satoshi sejatinya mengerti dengan penderitaan Bon yang selama ini mendapatkan perundungan dari teman-temannya yang membuat ia tidak bisa menolong Satoshi di waktu itu. Dan alasan Bon yang merusak persahabatan orang lain selama ini hanyalah aksi balas dendamnya agar orang-orang mengerti rasanya kehilangan seorang sahabat. Hingga pada akhirnya berkat bantuan Satoshi, Bon pun tersadar akan kesalahannya yang selama ini dan hanya bisa meminta maaf kepada sahabatnya. Keesokan harinya, Kotaro yang mengetahui kekalahan Bon sangat kesal dan memukulinya. Tapi tak lama seorang murid bernama Keigo Kusanagi menghentikannya dan menghasut Kotaro untuk melawan Kamen Teacher. Kotaro pun kemudian menjadi marah dan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan sang Kamen Teacher. Sementara itu, Gota dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Di sini ternyata kepala sekolah adalah satu-satunya orang yang mengetahui profil Gota yang adalah sang Kamen Teacher. Kepala sekolah merasa penasaran dengan Gota yang tidak menggunakan kekuatan Kamen Teacher-nya untuk menyadarkan murid-murid. Karena sejatinya Kamen Teacher diilegalkan untuk melakukan kekerasan guna memberi efek jera terhadap murid-murid barbar. Gota menjawab bahwa kekerasan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bagi Gota, satu-satunya yang bisa mengubah murid ialah kekuatan yang lebih besar daripada kekasaran. Yang mana kekuatan yang Gota maksud adalah kekuatan untuk menyadarkan murid dengan menggunakan hati. Di sisi lain, anak buah dari Kotaro terlihat sedang mencari keberadaan dari Kamen Teacher dengan mendatangi para guru dan menginterogasi mereka satu persatu. Gota yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan kemudian pergi ke ruangan rahasianya untuk berubah menjadi Kamen Teacher. Para murid yang mengetahui kemunculannya berkumpul di lapangan sekolah untuk mengalahkan sang Kamen Teacher. Tapi lagi-lagi di sini, meski tanpa menggunakan kekerasan, Gota berhasil mengalahkan mereka dan membuat semua anak buah dari Kotaro ketakutan. Kotaro yang mengetahui kekalahan para anggotanya sangat marah dan menghajar mereka. Yang kemudian Kotaro pun kembali memerintah mereka untuk mencari Kamen Teacher. Namun tindakan Kotaro yang sesukanya memerintah dan memukuli anak buahnya membuat beberapa dari mereka tidak senang dan akhirnya memutuskan untuk menentang Kotaro gelut. Tapi di sini Kotaro yang tidak tinggal diam sangat marah dan dapat dengan mudahnya menghabisi semua anak buahnya yang memberontak. Namun tiba-tiba Kinzo datang menghentikan Kotaro dan menghina perbuatan kotornya yang hanya berani melawan murid-murid lemah. Tak berapa lama datanglah Gota untuk menghentikan perselisihan antar keduanya. Di sini Gota merasa penasaran dengan apa yang membuat Kotaro menjadi sangat marah dengan Kamen Teacher. Bon yang menghampirinya menjelaskan pada Gota bahwa selama ini Kotaro menggunakan kekuatan dan ancaman agar para murid mau mengikutinya. Namun sejak kemunculan Kamen Teacher, rencana dari Kotaro pun menjadi berantakan dan membuat para pengikutnya perlahan mulai meninggalkan Kotaro. Tak lama kemudian mereka pun mendengar teriakan dari Miki Sensei, yang mana itu adalah ulah dari Kotaro yang berencana untuk menyandera Miki Sensei agar mengundang kehadiran sang Kamen Teacher. Gota yang melihat itu lantas mencoba untuk menghentikan Kotaro. Namun sayang, Gota yang tidak berada dalam mode Kamen Teacher-nya tidak bisa menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan tundukan keras dari seorang Kotaro. Setelah semuanya pergi, Kotaro pun lantas berubah menjadi Kamen Teacher dan langsung mendatangi Kotaro yang masih menyandera Miki Sensei.
Untuk kemudian Kotaro pun memberi perintah pada kedua orang anak buahnya untuk menyerang Kamen Teacher. Namun tentunya hal itu bukanlah sebuah masalah bagi Gota yang dapat mengalahkan mereka dan membuat keduanya memutuskan untuk meninggalkan Kotaro. Yang pada akhirnya mau tak mau kali ini Kotaro pun dengan terpaksa harus bertarung sendirian melawan seorang Kamen Teacher. Akan tetapi kekuatan dari Kotaro masihlah sangat jauh untuk bisa mengalahkan seorang Kamen Teacher. Bahkan Kotaro yang telah berusaha mengeluarkan pukulannya dengan seluruh kekuatannya dapat dengan mudah ditahan oleh Gota. Di sini Gota mencoba untuk menyadarkan Kotaro agar tidak menggunakan kekerasan untuk mengendalikan orang lain. Melainkan jika ia ingin mendapatkan dukungan dari orang lain, maka ia harus bisa menggerakkan mereka dengan hatinya. Sebab bila ia dapat menggunakan kekuatan hatinya, maka orang lain akan mempercayainya sebagai seorang pemimpin. Setelah Gota berhasil menyadarkan dua orang anggota dari M4, Kusanagi yang ternyata mengawasi Gota selama ini mulai mencurigai identitas dari Gota yang sebenarnya. Bahkan di sini, Kusanagi secara terang-terangan mengatakan bahwa ia akan mencari siapa guru yang menyamar sebagai Kamen Teacher di SMA Kaku. Di sisi lain, Kotaro yang telah kalah dari Kamen Teacher mulai menunjukkan perubahan dan kini menjadi orang yang menyendiri. Bahkan Kotaro juga tidak melawan saat dihajar oleh mantan anak buahnya yang masih menaruh dendam kepadanya. Gota yang mengetahui perubahan sikap Kotaro terlihat curhat pada Pak Kobayashi, di mana di sini Gota mulai merasa bimbang dengan tindakan terhadap Kotaro. Sebab apa yang ia lakukan justru membuat Kotaro menjadi orang yang lemah dan mendapatkan kekerasan dari teman-temannya. Akan tetapi Kobayashi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gota itu adalah hal yang tepat dan menyarankan Gota agar bisa mendukung Kotaro melangkah maju dengan sendirinya. Di sisi lain, salah seorang pentolan dari M4 yaitu Ryota sedang merampok dua orang dewasa dengan menggunakan senjata listrik miliknya. Namun aksinya tersebut secara tidak sengaja diketahui oleh Miki Sensei yang sedang berjalan sendirian. Yang kemudian Ryota pun mengancam Miki Sensei agar tidak membocorkan rahasianya itu ke orang lain. Akan tetapi esok harinya Miki Sensei justru memberitahu hal itu kepada Gota. Kondo yang juga mendengarnya menghampiri mereka dan menjelaskan bahwa Ryota melakukan itu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena sejatinya Ryota adalah seorang anak yang kini hidup sendirian di sebuah apartemen. Mengetahui hal itu, Gota pun mencoba mencari tahu tentang Ryota lebih jauh kepada Bon. Di sini Bon membenarkan bahwa memang Ryota selalu berburu orang dewasa setiap malam untuk merampok mereka. Namun, ia tidak mengetahui alasan pasti mengapa Ryota hidup sendirian. Setelah itu, Gota pun memutuskan untuk menemui Ryota di rumahnya. Gota secara terus terang meminta Ryota untuk mengembalikan barang yang ia curi dan pergi ke kantor polisi bersamanya. Akan tetapi, Gota justru mendapatkan serangan dari Ryota yang pada akhirnya membuat Gota tak berdaya. Dari sini, Ryota pun bisa mengetahui bahwa Miki Sensei lah yang telah membocorkan rahasianya tersebut. Sehingga di esok harinya, Ryota pun menemui Miki Sensei untuk menghabisinya. Namun, beruntung Gota datang di waktu yang tepat dan menghentikan niatan dari Ryota tersebut. Karena tidak bisa melawan Ryota dengan mode senseinya, Gota pun meminta sedikit waktu dan segera bergegas untuk mengambil seragam Kamen Teacher-nya. Dan singkat cerita, Gota yang telah berada dalam mode Kamen Teacher kembali bertarung dengan Ryota dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu hanya menangkis semua serangan dari Ryota. Saat Gota berhasil menjatuhkan senjata dari Ryota, tiba-tiba Ryota menunjukkan ekspresi ketakutan dan sekilas teringat akan kejadian di masa lalu. Namun Ryota masih bisa mengambil senjata cadangannya dan menyerang Ryota sampai jatuh dari ketinggian. Kotaro yang melihat Kamen Teacher tak berdaya secara mengejutkan datang menghampirinya dan membantunya untuk berdiri. Setelah kejadian itu, Gota terlihat berada di warkop Pak Kobayashi untuk mengobati luka-lukanya. Kobayashi yang melihat penderitaan Gota itu mencoba menyarankan Gota agar sesekali menggunakan kekuatannya agar tidak terjadi hal yang buruk kepadanya. Namun di sini Gota tetap memilih untuk tidak menggunakan kekerasan dan mengatakan bahwa ia akan sepenuhnya menggunakan hatinya untuk murid-muridnya. Di waktu yang sama, Kotaro kembali mendapat bulian dari teman-temannya tanpa melawan sedikit pun. Bahkan Kotaro mengatakan pada mantan anggotanya yang masih memiliki dendam kepadanya agar dapat melampiaskan semuanya dengan memukuli dirinya. Di sini beberapa pengikut dari Kotaro menyadari bahwa meskipun Kotaro sering memarahi mereka, tapi mereka tahu bahwa Kotaro selalu membantu mereka ketika dalam keadaan sulit. Yang pada akhirnya, para pengikut Kotaro pun memutuskan untuk membantunya dan menghabisi murid-murid yang menyerang Kotaro.
Kotaro yang melihat anggotanya mulai kewalahan akhirnya tidak tinggal diam dan kembali menggunakan kekuatannya untuk melindungi para anggotanya. Setelah pertarungan itu, Kotaro pun bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Kamen Teacher sebelumnya, yang mengatakan bahwa jika ia menggunakan kekuatan hatinya, maka ia akan bisa menemukan teman-teman yang akan dengan tulus mau membantunya. Malam harinya, Kobayashi yang sedang berjalan sendirian tak sengaja bertemu dengan Roita yang sedang meluapkan amarahnya. Roita yang melihat Kobayashi lantas melampiaskan kemarahannya itu dengan menyerang Kobayashi. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba datang seorang Kamen Teacher misterius dengan menggunakan topeng berwarna hitam. Tak seperti Gota, Kamen Teacher itu menghajar habis Roita sampai membuatnya ketakutan dan memohon agar sang Kamen Teacher tak memukulinya lagi. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan dari alur cerita Kamen Teacher untuk part yang pertama episode 1 sampai yang ketiga. Setelah melewati berbagai masalah di SMA Kaku, Gota akhirnya berhasil menyadarkan 2 orang pentolan dari M4-nya SMA Kaku. Namun pada adegan terakhir secara mengejutkan ada seorang Kamen Teacher lainnya yang ikut campur dalam misi Gota untuk mengubah SMA Kaku, yang menjadikan cerita di part selanjutnya akan semakin menarik dengan Gota yang selain mengubah SMA Kaku juga akan dihadapkan pada perselisihan dengan seorang Kamen Teacher lainnya yang berbeda prinsip dengannya. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look